Di sebuah sudut kota yang ramai namun penuh ketimpangan hukum, seorang gadis muda bernama Sekar tinggal bersama ibunya yang menjanda sejak ia berusia 9 tahun. Sekar bukanlah gadis biasa, meskipun penampilannya selalu sederhana, berkerudung polos, wajah bersih tanpa rias, dan tas lusuh yang selalu tergantung di bahunya. Ia dikenal sebagai mahasiswi hukum yang cerdas, disiplin, dan rajin mengikuti latihan silat tradisional warisan almarhum kakeknya, pendekar tua dari daerah Garut. Setiap hari, ia berangkat kuliah sambil mengajar anak-anak jalanan membaca di sebuah taman kecil dekat terminal. Namun pada suatu sore yang mendung, setelah hujan baru reda, hidup Sekar berubah dalam sekejap. Ketika hendak pulang setelah mengajar, ia berpapasan dengan keributan di pinggir jalan. Seorang pemuda ditahan paksa oleh dua orang polisi, salah satunya adalah Brigadir Kepala Rinto, petugas yang terkenal bengis, kejam, dan gemar memeras warga kecil tanpa alasan jelas. Pemuda itu dituduh mencuri ponsel, padahal jelas-jelas ia hanya sedang menolong ibu tua yang terpeleset dan dompetnya jatuh ke selokan. Sekar yang menyaksikan langsung peristiwa itu, dengan tenang menghampiri dan mencoba menjelaskan bahwa tuduhan Rinto dan rekannya tidak berdasar. Namun, sang polisi tak menggubris. Dengan nada menghina, ia berkata lantang, "Kamu pikir kamu siapa? Sok pintar bela orang? Pulang sana, ini urusan hukum, bukan buat anak kemarin sore." Sekar tak gentar. Ia menyodorkan kartu mahasiswa Fakultas Hukum dari universitas ternama dan menawarkan diri menjadi saksi. Rinto makin marah. Ia mencengkeram tangan Sekar dan mendorongnya keras ke trotoar, membuat warga sekitar terkejut. Beberapa mulai mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian tersebut. Rinto, yang mulai kehilangan kendali, hendak menyeret Sekar ke mobil patroli. Namun saat itulah, Sekar menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar mahasiswi lemah. Dengan gerakan refleks dan teknik kuncian yang halus namun kuat, ia membalikan posisi, menjatuhkan Rinto ke tanah, mengunci lengannya, lalu berdiri dengan tatapan tajam. Rekan Rinto mencoba ikut campur, tapi hanya butuh 3 gerakan cepat bagi Sekar untuk membuatnya terhempas ke semak di pinggir jalan. Orang-orang bersorak, menyaksikan seorang gadis yang selama ini tampak biasa, mampu menundukkan 2 aparat arogan. Video aksi heroik Sekar tersebar luas dalam hitungan jam. Tagar Sekar melawan dan polisi arogan menjadi trending topik nasional. Wartawan, aktivis, dan tokoh-tokoh publik mulai bersuara. Universitas tempat Sekar belajar memberikan dukungan penuh, bahkan mengundangnya untuk berbicara di forum keadilan kampus. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Kapolda setempat mengadakan konferensi pers, menyampaikan permintaan maaf resmi atas tindakan bawahannya yang dinilai memalukan institusi kepolisian. Brigadir Kepala Rinto dan rekannya langsung diberhentikan sementara untuk pemeriksaan dan tidak lama kemudian diumumkan dipecat secara tidak hormat setelah terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk pemerasan, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga sipil. Warga sekitar yang selama ini bungkam mulai memberanikan diri bersuara, melaporkan berbagai tindak kriminal lain yang pernah dilakukan Rinto. Sekar menjadi simbol perlawanan sipil terhadap kekuasaan yang menyimpang. Ia menolak disebut pahlawan, hanya berkata dalam sebuah wawancara singkat, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang mencintai keadilan. Kalau kita terus diam, maka ketidakadilan akan merasa paling benar." Beberapa bulan setelah insiden itu, Sekar diundang oleh Komnas HAM dan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menjadi pembicara tentang peran warga negara dalam menjaga supremasi hukum. Kehadirannya menginspirasi ribuan anak muda di seluruh Indonesia. Ia mendirikan sebuah komunitas bernama Suara Jalanan, wadah yang memberikan pelatihan hukum dasar dan bela diri kepada perempuan dan pemuda marginal agar bisa melindungi diri mereka dari penyalahgunaan kekuasaan. Sekar pun menolak banyak tawaran tampil di acara televisi atau menjadi bintang iklan, memilih tetap rendah hati, mengabdikan diri pada pendidikan dan advokasi. Ia tahu bahwa kekuatan bukan diukur dari seberapa keras seseorang memukul, tapi seberapa berani seseorang berdiri menghadapi penindasan. Meski beberapa ancaman sempat datang dari kelompok-kelompok yang tidak senang, Sekar tetap melangkah. "Saya tidak takut," katanya dalam satu forum terbuka. Karena ketakutan adalah alat yang selalu digunakan oleh tirani untuk membungkam kebenaran. Tapi kalau kebenaran bersuara, tak ada lagi tempat bagi ketidakadilan untuk bersembunyi. Kini, nama Sekar tidak hanya dikenal di kampus atau kota tempat tinggalnya, tapi juga sampai ke berbagai pelosok negeri. Ia menjadi inspirasi bagi ribuan perempuan muda yang selama ini merasa tak punya suara. Di sekolah-sekolah dan pesantren, namanya disebut sebagai simbol keberanian yang lahir bukan dari kekuatan fisik, tapi dari kemauan untuk tidak menyerah. Ia tetap tinggal di rumah kecilnya bersama sang ibu, tak pernah meninggalkan akarnya. Sore-sore, ia masih mengajar anak-anak di taman yang sama, dengan senyum yang sama pula. Tapi kini, setiap kali ia lewat,
Warga memberi salam penuh hormat. Sekar telah mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuasaan yang zalim akan jatuh ketika yang tertindas berani berdiri. Dan bahwa kadang, pahlawan tidak datang dalam wujud laki-laki berbaju besi, tapi seorang gadis biasa dengan hati yang tidak bisa dibeli dan prinsip yang tak bisa dipatahkan.